welcome. Jadi Bapak Ibu untuk memudahkan, jadi kalau sebelum era internet, wah kita tuh harus berhari-hari tuh nongkrong di perpustakaan, cari baca satu persatu. Kalau sekarang ya ini ada berbagai macam tuh, mau berbasis masalah, kalau yang problem based learning kayak Pak Joko berbasis masalah kan sama ini ya, bisa diambil kajian pustakanya begitu, supaya tidak lama-lama lah gitu ya. Ada juga, ini semuanya tentang teks eksplanasi nih. Menulis teks eksplanasi, ada yang menggunakan PBL, ada yang menggunakan apa nih di SD, tapi kalau ini read, answer, discuss, apa nih, radek berarti ini kalau disingkat. Seperti itu, nanti tinggal yang lain sesuai kebutuhan aja. Atau misalnya berkaitan dengan video pembelajaran, misalnya begitu. Nah, ini bisa dimanfaatkan nih. Tahun 2015 lumayan, dari UMM lagi. UMM itu Muhammadiyah Malang ya. Pengembangan belum muncul, Pak. Belum terlihat Pak Anwar. Pak. Belum share Pak. Nah, seperti ini. Jadi dari Scholar google.com, nanti tinggal klik aja di sini cari begitu. Nah, ini contohnya ada video pembelajaran yang tadi merencanakan pakai video, video pembelajaran. Nah, ini bisa dimanfaatkan nih. Semua bentuknya PDF. Gitu. Apalagi yang lain apa ya? Misalnya mau model kooperatif tipe STAD. Kooperatif tipe STAD. Nah, cari. Nah, itu pasti banyak tuh. Kooperatif itu yang populer itu ada STAD, ada Jigsaw, ada TGT, Teams Games Turnamen. Kalau Jigsaw itu ya Jigsaw kayak gergaji itu ini ke sini. Nah, dan seterusnya. Nah, mungkin lebih pasnya dibaca. Ada juga yang terakhir itu think pair share gitu ya. Ini bisa dicari untuk keperluan kajian teori gitu. Atau yang tadi Sinta gitu ya. Kalau tadi kan ini Sinta 5 nih ya. Oh, kalau ini buku nih. Sebelumnya tadi jurnal yang Sinta 5 tadi ya. Ini bisa dicari yang sesuai kebutuhan. Nih, pengembangan bahan ajar dan seterusnya. Kemudian ya tadi Google Cendekia atau Google Scholar. Ini buku nih yang ada di Sinta tadi. Kan sources-nya ada yang jurnal, ada yang buku. Nah, ini yang bagian buku ada begini nih. Kiat sukses meraih hibah penelitian pengembangan dan seterusnya. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk belajar. Nah, ini biologi ada nih, desain molekul antibiotika dan seterusnya. Begitu. Ini semua tentu saja dalam rangka memudahkan kita membaca atau membuat kajian teori. Karena kalau kita runut satu persatu dari buku, ya lumayan lama. Tapi lebih bagusnya sih memang dari buku. Itu lebih mantap gitu ya. Nah, ini dan seterusnya. Gitu. Silakan jika ada yang mau didiskusikan, boleh dipotong aja. Anwar, maaf, tolong ini Pak diulang lagi Pak yang mencari di Sinta itu. Ya. Tadi kelewat deh. Ya. Sinta itu mulai aja dari browser, ketik aja Sinta. Nah, gitu. Nah, cari yang Science and Technology Index. Ini kita klik. Begitu. Nah, nanti ada home, ada about, ada author, ada subject, ada affiliation, ada sources. Nah, baiknya kita ambil jurnal aja.
Kita ambil jurnal. Oke, dapatlah. Nah, jurnalnya itu ada 6 kategori terindeks, peringkatnya peringkat 1, 2, 3 sampai 6 lah gampangnya. Ini yang S2 ini kalau publikasi S2 di S2 ya, Sinta 2, itu kalau nggak salah biayanya 1 juta tuh. Oleh karena itu nggak usah ke sini lah, mahal-mahal. Bapak Ibu cari aja jurnal-jurnal di S5 atau S6. Atau kalau mau di tempat saya ada namanya jurnal Wilangan. Tapi itu matematika, pendidikan matematika gitu. Nah, ini jurnal yang ada yang baru ada ini. Kalau matematika ada Wilangan, ada Tirtamat, ada JPPM gitu. Atau cari di yang S5 boleh. Ini misalnya yang PPKN ya. Ini nih, Pancasila dan Kewarganegaraan. Bisa kita buka. Nah, ini judul-judulnya. Penerapan model pembelajaran discovery learning. Nah, ini judulnya juga ya namanya Sinta 5 ya, tidak terlalu ya. Learning sebenarnya untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar pendidikan kewarganegaraan. Nah, kemudian pencegahan fraud di lingkungan perbankan. Nah, kalau ini sih bukan bukan pendidikan. Ada lagi ini penggunaan model belajar Murder untuk meningkatkan pemahaman PKN. Maksudnya topiknya kerjasama negara Asia Tenggara dan seterusnya. Kalau sudah ketemu yang sesuai, oke, ini saya mau discovery. Ada motivasi, ada hasil belajar. Kita klik aja. Klik kanan atau klik langsung juga nggak apa-apa. Klik kanan dulu boleh supaya di tab lain. Nah, udah ini. Nah, seperti biasa pasti ada di sini PDF. Ya, ini abstraknya, ini PDF. Kita klik, kemudian kita download. Satu mega lebih, 1,3 mega. Nah, seperti ini. Kalau sudah diklik, nah cari aja yang berkaitan dengan discovery learning-nya. Hasil belajarnya juga kan ada di sini. Nah, ini PTK malah pas tuh. PTK-nya boleh diambil dari sini. PTK, tuh ya, metodenya PTK, metode penelitiannya. Nah, itu metode sudah, berarti ke atas lagi cari apa namanya? Biasanya setiap jurnal tuh punya aturan sendiri. Ada yang pendahuluan, kemudian kajian pustaka. Ada yang pendahuluan dan kajian pustaka itu digabung. Jadi satu kesatuan. Ini kelihatannya digabung. Jadi pembelajar apa namanya? Latar belakang di bagian satu itu latar belakang. Nanti berikutnya adalah langsung kajian pustaka. Di dalam itu tanpa judul lagi. Setelah itu baru perumusan masalah terakhir tuh. Di sini. Nah, ada beberapa kajian pasti di sini. Contohnya ini tadi tuh. Abidin, permasalahan yang dimulutkan direkayasa oleh guru agar peserta didik dapat menganalisis dan mengambil kesimpulan. Ini diperlukan enggak? Nah, tulisan apa? Uraian-uraian tentang discovery learning pasti ada di sini. Gitu. Kalau nggak ada, ya cari yang lain. Nah, Bapak Ibu, untuk keperluan, sorry saya salah ini. Untuk keperluan mengutip, ya, untuk keperluan mengutip, saya salah. Keperluan mengutip, cari di S1 dan S2. Karena ini lebih terkontrol jurnalnya, pasti lebih bagus. Saya salah ya. Jadi untuk keperluan mencari referensi, cari di S2, S1. Kalau S1 pasti berbahasa Inggris. Umumnya berbahasa Inggris. S2 juga banyak yang berbahasa Inggris. Gitu. Tapi kalau mau publikasi supaya biayanya nggak mahal, ya cari di S5 atau S6 gitu maksud saya. Tapi kalau mau cari referensi, boleh di sini.
Nah, ini teknologi pendidikan. Itu kalau berkaitan dengan media, gitu ya. Ada jurnal pendidikan matematika tuh Sriwijaya. Diambil aja ininya, jurnal-jurnalnya supaya sesuai gitu ya. Ini nih. Di Journal on Mathematics Education ini ada banyak tentang penelitian pengembangan untuk mengembangkan soal literasi yang sekarang kita Pak assessment apa sih namanya? AKM itu, assessment kompetensi minimum. kompetensi minimum ya. Kompetensi minimum. Nah, nih ada PISA, ada Improving Mathematical Problem Solving Ability and Self-Confidence of High Student. Nah, berarti di sini yang mau variabel bebasnya adalah mathematical problem solving ability dan self confidence. Tapi di sini variabel bebasnya adalah model pembelajaran kontekstual. Tapi ini isinya pasti pendidikan matematika semua. Tetapi untuk keperluan pengutipan di kajian teori bisa dimanfaatkan. Atau ada lagi nih misalnya problem posing atau ini apa nih? Posing mathematical problem. Matematikalnya dibuang. Problem posingnya aja itu berlaku untuk umum. Gitu. Jadi seperti itu. Atau ini ada CTL nih, contextual teaching and learning. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk referensi Bapak Ibu. Nah, sementara itu dulu silakan kalau ada yang mau berbagi atau mau menyampaikan permasalahan. Pak, maksudnya Pak, kalau untuk kita mendownload dari Sinta ini berbayar ya Pak? Enggak, gratis. Jadi gratis. Kalau kita mau mengupload, baru kalau yang berbayar. kalau mau kita publikasi di sini, bayar gitu. Ini contohnya tadi saya ambil dari sini ya. Ini aja lah yang sudah terlihat ya. Nanti kita download. Nah, kita cari yang ada tulisan PDF. Nah, di sini kan. Download full teks. Kalau download gratis, tapi kalau mau publikasi baru bayar. Gitu. Ya, ini berbahasa Inggris. Tapi cari yang sesuai lah. Yang sesuai maksudnya terkait dengan variabel penelitian yang kita garap. Gitu. Kan yang seperti ini kan bisa kita bisa kita copy kan. Gitu. Kalau saya sih biasanya saya taruh dulu di WordPad untuk menghilangkan setting atau apa gitu. Begitu Bapak Ibu. Silakan barangkali ada yang lain. Kalau tidak ada, mungkin ini di bagian metodologi ya. Bagian metodologi, saya kira yang paling mudah lah karena ini standar, nggak perlu banyak aneh-aneh. Nah, ini tujuannya ya, supaya Bapak Ibu intinya sih bisa menulis metodologi lah, bab 3 kalau di proposal. Nah, di dalamnya ada macam-macam, mengembangkan instrumen, pengumpulan data, analisis data, tapi itu bagiannya besok sih. Nah, ini saja. Ini metodologinya, seperti biasa, siklusnya itu terdiri atas 4 bagian, 4 kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Itu siklus 1. Dari refleksi ini, kita merencanakan kembali gitu ya, setelah ada hasil pengamatan guru, hasil mengamati guru, hasil mengamati siswa, hasil apalagi mungkin
angket dari siswa terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, direncanakan ulang, nanti di sini ya membuat RPP dan sebagainya lah. Ya seperti biasa, bukan cuma RPP tapi perangkat pembelajaran. Seperti ini aja, atau yang pakai lingkaran itu juga boleh. Gitu ya. Jadi nanti ini di copy aja, ini kan ada di bahan bacaan yang ada di LMS, Bapak Ibu bisa download, bisa di copy aja yang seperti ini. Objek PTK yang jadi objek itu model pembelajaran. Seperti tadi, karena masalahnya seperti ini, saya akan mengubah cara mengajar. Kalau sebelumnya ekspositori, saya akan ubah jadi model STAD misalnya. Nah itu masuknya sini. Bisa juga bahan pembelajaran. Selama ini bahan pembelajarannya itu ya standar lah gitu ya. Nah sekarang mau diperbaiki, misalnya ada yang disebut worked example itu. Nah itu atau LKPD-nya ya yang diperbaiki gitu ya. Kemudian bisa juga pendekatan. Jadi kalau model itu kan keseluruhan ya. Kalau pendekatan itu bagaimana. Kalau model itu biasanya mengatur bagaimana guru siswa itu berinteraksi, mengatur interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa begitu. Itu model. Tapi kalau pendekatan itu berkaitan dengan bagaimana materi itu disajikan. Kalau dalam matematika ada realistik tuh, berarti ya diperkenalkan materi matematika itu betul-betul dicari konteksnya di lingkungan sekitar siswa. Gitu. Nah, kalau pelajaran lain ya silakan aja menyesuaikan. Apakah melalui diskusi atau apa gitu ya pendekatannya itu. Kemudian sumber belajar. Sumber belajar itu ya, nah ya terkait buku dan sebagainya. Kalau bahan pembelajaran ini mungkin di dalamnya ya termasuk media begitu, media ya, atau di sini termasuk media, apalagi alat peraga gitu ya, PPT-nya dan sebagainya. Itu semua bisa jadi objek PTK yang digarap di PTK, yaitu variabel bebasnya tadi. Kalau subjeknya sih jelas siswa kita ya, siswa di suatu kelas. Tempatnya, jadi kita juga harus menceritakan, menuliskan lah. Setting penelitiannya di mana? Di kelas berapa, sekolah apa, alamatnya di mana, karakteristik siswanya seperti apa ya di kelas itu. Kemudian waktu pelaksanaan ini, kalau waktu pelaksanaan ini global aja. Kalau kita melaksanakannya di bulan Oktober ya mungkin dari 1 Oktober sampai 30 Oktober gitu ya. Kan itu cukup tuh untuk 4 siklus. Kemudian kita juga di bab 3 itu menjelaskan tentang data penelitian dan sumbernya. Data yang mau kita ambil itu apa? Ya tentu saja data berkaitan dengan variabel terikatnya tadi. Apakah data prestasi belajar? Apakah data tentang motivasi belajar? Nah itu dijelaskan. Kemudian sumber datanya. Sumber datanya ya pasti siswa ya. Bisa siswa, bisa juga observer. Siswa bentuknya nilai atau observer sumber datanya. Nah, ini saya terangkan saya bacakan secara tepat saja. Teknik pengumpulan data kurang lebih ya ini aja, paling observasi begitu ya. Kalau observasi itu kalau aktivitas atau karakter. Karakter kan bisa diobservasi ya. Dokumentasi sih hanya penunjang aja untuk menunjukkan bahwa penelitian itu dilakukan. Dan berikutnya adalah tes dan non-tes. Ya, tes dan non-tes. Kalau tes itu berkaitan, ya tes lah yang ada benar salah. Kalau non-tes itu berkaitan dengan skala, gitu ya. Biasanya menggunakan angket, skala Likert biasanya. Gitu. Nah, harusnya si instrumen dulu ya. Instrumennya seperti apa, baru teknik pengumpulan data. Instrumen itu alat untuk mengumpulkan data, gitu ya. Kalau observasi, instrumennya pastilah catatan lapangan atau daftar yang bisa di checklist.
studi dokumentasi juga kurang lebih sama. Kalau tes, nilai, ya tes gitu ya. Kalau non-tes, ya angket. Ini yang belum ada non-tes nih, yaitu angket. Non-tes itu untuk mengukur motivasi, self-efficacy, kepercayaan diri, dan lain-lain. Kalau teknik pengumpulan datanya itu wawancara, maka instrumennya ya pedoman wawancara. Nanti disebutkan tuh. Cuma kalau untuk mengawali, Bapak Ibu bisa ini aja, instrumennya itu tes dan non-tes. Tes itu misalnya untuk mengukur prestasi belajar, non-tesnya untuk motivasi misalnya, begitu saja. Nggak usah banyak-banyak. Nanti observasi tetap ada untuk dipegang oleh kolega guru yang membantu Bapak Ibu melakukan penelitian. Ya untuk mengamati tindakan guru, udah sesuai belum dengan perencanaan begitu. Untuk melihat reaksi siswa atau respon siswa itu diperlukan juga. Jadi paling tidak kalau misalnya variabel terikatnya ada 2, ya berarti ada 3 instrumen. Instrumen tes, non-tes, dan untuk observasi. Kalau observasi pasti ada. Gitu ya. Seperti itu. Seperti ini nih. Bapak Ibu ngajarnya misalnya pakai daring seperti yang saya lakukan Zoom begini. Kan saya tidak bisa melihat Bapak Ibu nih. Reaksinya seperti apa, videonya nyala atau tidak dan sebagainya, itu kan nggak kelihatan oleh saya. Tapi kalau ada guru lain yang berperan sebagai pengamat, itu bisa melihat gitu. Itu perlunya observer. Kalau ya walaupun bisa aja kita juga dari rekaman, tapi rekaman hasil Zoom itu nggak semuanya muncul juga. Apalagi kalau saya sedang share screen seperti ini, atau ada sesuatu yang di-share gitu ya. Kemudian mengolah datanya simple lah. Simple ini paling hanya ngitung rata-rata, persentase begitu ya. Nggak rumit. Nah, kira-kira proposal PTK itu ini isinya. Ada pendahuluan, kajian teori, dan metodologi. Nah, kajian teorinya mungkin perlu dirinci. Misalnya kajian teori itu ya variabel A, variabel B, variabel A itu misalnya apa? Prestasi belajar gitu ya. Atau saya tuliskan aja langsung lah. Prestasi belajar. Misalnya ada 2 variabel terikatnya. Maka berikutnya misalnya motivasi. Kemudian setelah itu apalagi? Cuma 2 itu model pembelajarannya apa? Misalnya STAD tadi ya. Model kooperatif STAD, maka nanti tulis ini model pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif. Begitu? Kooperatif. Kemudian ada lagi model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Atau SPAD lah yang tadi saya omong. Begitu. Teori-teori yang mendukung. Maksudnya teori mendukung itu ada nggak ahli atau penelitian lain yang mengatakan bahwa STAD itu bagus untuk meningkatkan prestasi belajar dan motivasi. Harus dicari tuh. Gitu ya. Dicari sedapatnya lah. Setelah itu penelitian yang relevan. Setelah penelitian yang relevan, kerangka berpikir. Nah, ya, udah kurang lebih seperti itu. Ya, ini kelihatannya rumit, tapi sebetulnya kalau kita mencari dari yang tadi saya sebutkan itu, ini bisa lebih mudah gitu. Nah, seperti ini isi dari kajian teori. Maaf Pak, jadi artinya berarti kita harus menjabarkan motivasi bla bla bla. Yang kedua model pembelajaran dulu, baru ke model pembelajaran kooperatif, lalu ke pembelajaran kooperatif tipe STAD gitu. Gitu ya Pak, berarti dijabarkan
detail demi detailnya gitu ya Pak ya. Betul, betul. Kalau model pembelajaran paling ini 1 atau 2 halaman. Kooperatif kurang lebih sama 1 sampai 2 halaman. Nah, mungkin yang perlu agak banyak ini kooperatif tipe STAD. Karena di situ ada sintaknya. Sintak itu urut-urutan pembelajaran tipe STAD itu kayak apa sih? Kemudian teori-teori yang mengatakan bahwa STAD itu bagus untuk ini, untuk itu, dan seterusnya di teori pendukung. Jadi kalau misalkan kayak saya bimbingan konseling, bimbingan karir, dari bimbingan konseling dulu, lalu menjadi bimbingan, lalu baru bimbingan karir, gitu ya Pak? Iya, bisa seperti itu. Tetapi kan kalau di bimbingan juga kan ada tekniknya kan Bu? Enggak, jadi cuma ya bimbingan karir aja sih. Ya, walaupun bimbingan karir juga yang misalkan ya kita memberikan seperti misalkan sosiodrama, ceramah, ya model gitu aja sih Pak sebenarnya sih. Iya. Misalnya bimbingan karirnya itu mau dengan sosiodrama. Nanti kan ada kegiatan yang rutin selama paling tidak 3 minggu begitu. Mungkin seminggu sekali. Kalau hanya sampai bimbingan karir aja nggak bisa ya Pak? Sampai bimbingan karir kan yang saya baca dari Ibu itu kan terkait dengan memilih program memilih jurusan kuliah kan? Ya. Ya asumsinya atau bayangan saya siswa itu benar-benar nggak tahu kuliah itu apa. Jurusannya mau diambil juga belum kepikir, mau kuliah di mana juga belum. Misalnya start awalnya begitu. Kemudian anggaplah dengan sosiodrama, walaupun saya nggak tahu sosiodrama kayak apa. Nanti dari situ setelah treatment dengan bagian yang pertama itu, anggap siklus 1, baru dia punya bayangan, oh ada universitas ini, jurusan ini, jurusan itu. Kan bisa diukur kan pengetahuannya. Tapi dia belum bisa memilih, belum bisa memutuskan, ceritanya begitu. Nanti yang kedua lagi tuh, itu sudah dituliskan di judulnya Pak? Yang ditulis di judul itu teknik bimbingannya itu. Misalnya menggunakan teknik bimbingan karir, bimbingan sosiodrama untuk mengarahkan siswa memilih jurusan yang tepat, misalkan gitu. Begitu. Nah, katanya tadi saya diskusi itu selebihnya sih sama, tinggal mau teknik bimbingannya kayak apa gitu ya. Bimbingan, lebih khusus lagi bimbingan karir, mau seperti apa tekniknya itu. Ada nggak teknik-teknik model begitu Bu, bimbingannya itu? Yang kayak tadi sosiodrama, selain sosiodrama ada nggak? Ya. Saya nggak secara teori sih, saya nanti mungkin saya harus belajar lagi dulu kali ya Pak ya. Karena saya tahu saya ya itu ya. Ini ada nih teknik-teknik bimbingan nih Bu. Bimbingan, ya gitu aja sih Pak, nggak. Ya memang berkelompok. Nanti Ibu nggak usah banyak-banyak, 12 orang aja, satu kelompok gitu. Nah ini ada nih. Sekarang mah tinggal klik aja Bu, ingat aja. Kalau saya nggak tahu sesuatu, ingat Google. Ingat Google aja. Tinggal cari gitu. Ini kan ada nih, teknik bimbingan, ada pendekatan individu, kelompok, klasikal. Ya berarti ya teknik kelompok mungkin ya. Iya, bimbingan kelompok. Atau dengan cara alih tangan. Alih tangan memanfaatkan alumni tadi ya. Ya maksudnya itu Pak, jadi bimbingan. Jadi gini Pak, maksudnya kan gini, bimbingan itu kan ada 4, pribadi, sosial, karir, belajar. Lalu di dalam bimbingan karir itu nanti akan dipecah lagi ke teknik bimbingan, yaitu kelompok, klasikal, alih tangan gitu kali ya Pak ya. Nah nanti Ibu mau pilih teknik yang mana? Individu, klasikal,
kelompok atau alih tangan. Jadi kan gitu jadi aja. judulnya gini, bimbingan karir alih tangan gitu. Bimbingan Misalkan. karir ya. Karena Apa? ada 4 bidang bimbingan, Pak, gitu loh maksud saya. Jadi langsung kepada bimbingan karir aja gitu. Iya, iya. Bimbingan karir dengan teknik alih tangan misalnya ya. Dengan teknik alih tangan untuk apa namanya? Untuk Meningkatkan memberikan pemahaman mahasiswa mengenai jurusan di perguruan tinggi. Iya, betul, begitu. Kurang lebih begitu. Silakan yang mau ke masjid, bentar lagi. Teknik alih tangan dalam bimbingan karir untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai jurusan di perguruan tinggi. Iya. Iya, begitu. Oh, jadi bukan peningkatan pemahaman siswa mengenai jurusan di perguruan tinggi melalui teknik alih tangan bimbingan karir. Sama itu. Sama itu. Boleh itu juga. Mau tekniknya dulu yang disebutkan ditulis belakangan tujuannya, atau tujuannya dulu baru disebutkan tekniknya. Sama aja. Nggak apa-apa. Sama aja. Judulnya nggak apa-apa, nggak masalah ya. Iya, nggak apa-apa. Ini udah adzan ya. Iya, iya. Iya, makanya. Iya, iya, iya. Kalau Jakarta kayaknya udah lewat 2 menit. Ya, di saya adanya baru selesai. Mungkin itu Bapak Ibu kurang lebih gambarannya tentang metodologi penelitian PTK. Untuk hari ini dibereskan aja LK bab 2 itu yang ada tadi pagi sudah kita bahas ya. Nanti yang apa yang kita bahas metodologi ini besok akan dibahas lagi terkait dengan supaya jadi full satu proposal begitu. Nanti di pertemuan keempat hari Jumat sebelum pretest nanti kita akan simulasi, saya akan mengenerate data. Nanti dari data itu bagaimana kita menginterpretasinya. Begitu mungkin. Ada yang mau ditanyakan? Itu saja yang terakhir LK2 yang tadi dimasukkan di dalam forum ya Pak ya, yang sudah ditulis-tulis. Yang untuk catatan ya, baik, terima kasih. Ada dicek aja yang saya yang namanya thread ya, thread yang saya awali gitu. Di situ ada tuh. Ya, gitu. baik, Sebentar. Saya mau moto Bapak Ibu dulu. suruh screenshot. Ini yang kedua. Padahal udah saya rekam sih sebetulnya. Mana tadi? Bentar ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu untuk sore ini. Mudah-mudahan tugasnya segera beres. Usahakan tugas 1 selesai paling tidak besok pagi begitu ya, supaya selesai kegiatan udah nggak ada tagihan ke Bapak Ibu. Baik, itu saja mungkin untuk kegiatan sebetulnya refleksi sore hari, tapi saya pakai untuk menjelaskan di metodologi ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan apa yang saya tunjukkan tadi cara mencari mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.